Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Matar Bicara. Kali ini saya akan bercerita tentang adat tradisi Betawi yang sudah hilang terkait dengan menjelang masuknya Hari Raya Idul Kurban. Dahulu kala di Pasar Kambing Tenabang kita masih kuat memegang adat tradisi. Saya akan menceritakan pengalaman ketika transaksi hewan kurban, dan ada juga tambahan tentang pelaksanaan hewan kurban berkait tradisi setempat. Dahulu orang-orang datang ke Pasar Kambing Tanabang, termasuk panitia-panitia, masjid, sekolah dan sebagainya. Manakala sudah terpilih hewan-hewan, kemudian sudah sepakat dengan harga-harganya, maka biasanya mereka yang masih memegang erat tradisi bertransaksi yang dimiripkan seperti akad nikah, adat sah, ijab kabul. Biasanya kata orang mereka adalah penganut Islam sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini orang-orang yang berprinsip pada tradisi-tradisi Islam masa lalu. Sebagaimana kita ketahui, kalau dalam nikah ada ijab kabul dan ada kesepakatan para saksi mengucapkan sah. Tapi kalau di pasar tidak demikian, cukup dengan bersalaman sang pedagang dan pembeli sama-sama memegang tali kambing. Saat itu dimulai dari pihak pembeli menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami pembeli menyatakan bahwa hewan kurban yang saya beli sesuai dengan aturan-aturan Islam yang berlaku, semoga menjadi berkah. Si penjual sambil menggerakkan tangannya menyebutkan, saya terima pembelian hewan kurban ini, semoga menjadi berkah. Al-Fatihah. Keduanya kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian disusul dengan salawat Nabi, dan ketika tangan terlepas berpindahlah kambing dari dari penjual kepada pembeli, dan itu artinya itu sah terjadi transaksi. Barangkali untuk masyarakat sekarang dan berikutnya pada saat setelah sekitar tahun 70-an, hal-hal ini dianggap ribet. Bahkan pada kelompok kajian mazhab tertentu ini bid'ah, ini nggak ada aturannya. Bagi orang Betawi, segala sesuatunya selalu melibatkan Allah dan Rasul dalam setiap kegiatan. Memulainya dengan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Ini tradisi yang menurut saya sudah semakin hilang. Sudah tidak ada lagi, tidak kita ketemui. Apalagi kalau tambahan di beberapa daerah, kambing yang mau dipotong, didandanin, dimandiin, dimendananin dan sebagainya. Bahkan ada yang dipakein jubah dan sebagainya. Tidak sejauh itu. Dalam hal transaksi, ijab kabul, pelaksanaan transaksi hewan kurban yang menurut orang-orang tua dulu itu yang paling sah. Kenapa ini hilang? Karena orang nggak mau ribet dan orang sudah mulai menyatakan ada tradisi itu kuno, bid'ah dan sebagainya. Ditambah lagi dengan kehidupan modern, sekarang orang membeli hewan kurban cukup mencet touch HP, kemudian mentransfer, dan pihak penjual akan mengirim ketika mendekati waktu pelaksanaan. Bagi saya sebagai pegiat budaya Betawi, hal-hal ini membuat kita miris. Hampir seluruh adat tradisi budaya Betawi ini hilang. Karena
tokoh-tokoh, apalagi ormas, tak akan lagi peduli sama hal seperti ini. Ini sebenarnya adalah kekayaan tradisi, kekayaan budaya Betawi yang harus dipertahankan. Setidaknya harus ada di beberapa bagian daerah menjelang Idul Kurban, mengangkat kembali adat dan tradisi budaya Betawi dalam transaksi jual beli hewan kurban. Semoga mereka yang dulu melaksanakannya tidak kecewa dan berkecil hati. Semoga pula mereka yang ngaku-ngaku penjaga budaya Betawi kembali mengangkat adat tradisi seperti ini menjelang Idul Kurban. Yuk, angkat kembali tradisi transaksi hewan kurban yang menurut saya bukanlah hal yang melanggar aturan agama. Bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dilaksanakan. Kecuali kita yang orang Betawi khususnya mau mengabaikan adat tradisi ini. Terima kasih. Ayo jagain Betawi, jagain budaya Betawi, jagain adat tradisi Betawi. Semoga ini menjadi hikmah dan berkah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.